قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu perkataan yang sering kali kita mendengarnya. Mungkin tetangga kita mendengar, dari dokter, dari perawat, dari teman-teman kita sering mendengar, yaitu infeksi. Dia mengalami infeksi kronis, infeksi akut. Sebenarnya apa itu infeksi? Infeksi atau radang adalah reaksi yang timbul akibat masuknya mikroorganisme, makhluk yang sangat kecil, yang merusak, yang patogen, yang menimbulkan perubahan pada tubuh. Yang itu terjadi karena adanya toksin atau racun yang keluar dari mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh orang yang terinfeksi. Ada dua reaksi yang timbul akibat radang. Yang pertama adalah reaksi lokal, yaitu terjadinya suatu gangguan pada area yang masuk di situ, tempat masuknya mikroorganisme tersebut. Kemudian yang kedua adalah reaksi yang umum, reaksi yang terjadi pada tubuh orang yang terinfeksi atau orang yang kemasukan mikroorganisme tersebut. Ada beberapa penyebab radang. Kenapa seseorang bisa mengalami peradangan? Yang pertama tadi disebutkan di awal, yaitu bahwa seseorang bisa mengalami peradangan karena masuknya mikroorganisme atau makhluk-makhluk hidup yang sangat-sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau dengan alat-alat yang canggih dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, dengan mata kasar kita. Kemudian yang kedua adalah karena benda mati, yaitu masuknya atau terjadinya sesuatu kepada tubuh seseorang, misalnya terkena pukulan, terkena benda keras, terkena benturan. Kemudian yang kedua, misalnya terkena zat-zat kimia, misalnya lisol, alkali, ataupun zat-zat keras lainnya yang bisa merusak tubuh kita. Itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya radang, meskipun itu terkadang hanya sebagai perantara. Nanti berikutnya akan masuk mikroorganisme ke dalam tubuh kita akibat awal tadi, yaitu terkena benda-benda mati. Di samping itu, radang juga bisa timbul karena terkena misalnya terbakar atau terik matahari yang sangat panas, bekerja di tempat yang sangat panas sehingga dia tubuhnya terbakar. Kulitnya mengalami pengeringan, kemudian sampai terjadi perubahan pada kulit dan kulitnya rusak, kemudian terjadi peradangan. Itu juga bisa. Jadi dua hal, yang pertama adalah mikroorganisme, yang kedua adalah benda-benda mati. Itu adalah di antara penyebab radang yang bisa menyebabkan infeksi atau radang. Infeksi sering dibahasakan dengan radang, meskipun pengertian infeksi itu lebih luas lagi. Apa itu toksin? Toksin ialah zat yang dikeluarkan oleh mikroorganisme. Toksin disebut juga dengan racun, istilah mudahnya racun yang dikeluarkan oleh mikroorganisme, oleh makhluk yang sangat kecil, oleh kuman, oleh virus, oleh parasit, ya, yang masuk ke dalam tubuh seseorang, yang menyebabkan tubuh seseorang itu mengalami reaksi, mengalami gangguan akibat radang tersebut. Ya, dan reaksi itu bisa terjadi dengan timbulnya beberapa hal, ya, yaitu terjadinya reaksi lokal, misalnya terjadi, yang pertama adalah rubor, yaitu kemerahan pada daerah yang sakit. Yang kedua adalah kalor, terjadinya panas ketika kita mengalami pembekakan, diraba terasa hangat atau panas, kalor. Kemudian dolor, yaitu nyeri, ya, akan terasa nyeri pada daerah yang terinfeksi tersebut. Kemudian tumor artinya adalah benjolan atau bengkak. Orang yang terkena radang biasanya akan timbul benjolan atau pembengkakan pada daerah yang terinfeksi tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fungsiolaisa, yaitu terjadinya gangguan fungsi.
Misalnya fungsi dari tangan ini, kulit ini bisa untuk meraba dengan nikmat, kita bisa menyentuh sesuatu, tapi dengan radang ini akan terganggu. Demikian pula misalnya pada daerah persendian, kalau di sini ada radang, maka fungsi kita bergerak begini menjadi terganggu. Itu 5 tanda radang, dan saya kadang bercanda dengan teman-teman bahwa radang itu kalau dalam bahasa Jawa bisa diistilahkan dengan 5A. Yang pertama adalah abang atau merah, kemudian abuh atau bengkak, kemudian aduh atau nyeri, ya. Kemudian anget atau hangat atau panas, ya. Kemudian yang kelima adalah angel kanggo gerak, ya. Gangguan fungsi, angel dinggo fungsi. Itu bahasa Jawa biar kita mudah untuk mengingatnya. Teman-teman sekalian, itulah tanda-tanda radang yang pernah saya sebutkan, tetapi pada kesempatan kali ini saya perjelas kembali agar kita lebih paham karena kita sering mendengar istilah tersebut. 5A. Kemudian radang sering dikenal dengan radang atau infeksi akut dan radang atau infeksi kronis. Dan ini sering kebolak-balik di dalam bahasa awam, ini sakitnya sudah akut. Nah, kalau sudah mestinya kronis. Akut itu apa? Kronis itu apa? Maka pada kesempatan kali ini kita pahamkan. Yang disebut dengan akut itu adalah terjadi dalam waktu yang singkat. Ada beberapa perselisihan ya di kalangan para ahli. Akut ada yang mengatakan kurang dari 6 bulan. Ya, kalau lebih dari 6 bulan disebut kronis. Kalau radangnya adalah sudah lebih dari 1 tahun, ini pendapat yang lain. Itu baru disebut dengan kronis. Kalau kurang dari setahun masih disebut dengan radang atau infeksi akut. Ya, pada prinsipnya hampir sama, bahwa radang yang berlangsung dalam waktu lama, gampangnya lebih dari 6 bulan begitu, bisalah disebut dengan radang kronis. Atau lebih dari 1 tahun itu sudah pasti itu radang yang kronis. Tapi kalau baru 1 bulan, 2 bulan dia mungkin terjadi misalnya usus buntu yang nyeri, itu bisa namanya infeksi atau radang usus buntu yang akut. Apalagi kalau mendadak, baru kemarin sakitnya tiba-tiba bengkak setelah di USG ya, diperiksa dengan alat, tampak ada usus buntu padahal sakitnya baru 2 hari yang lalu. Ini kemungkinan adalah radang akut atau radang yang terjadi dalam waktu yang singkat. Meskipun terkadang seseorang baru merasakan nyeri yang hebat, dilaporkan rasanya sakit yang hebat, setelah dicek ternyata ini sudah kronis, sebenarnya sudah lama. Tetapi baru dia itu merasakan keluhan yang hebat, baru memeriksakan. Itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan radang. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian radang ini pada sesi berikutnya. Radang atau infeksi, mudah-mudahan kita sudah tidak lagi salah di dalam memahami apa itu arti radang.